ditampilkan. Kita baca bersama-sama saudaraku di dalam Tuhan. Saya percaya saudaraku masih kuat berdiri untuk kembali lagi bangkit berdiri membacakan firman Tuhan. Dari Lukas 2 ayat 52. Saya mengajak saudara-saudara untuk boleh bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Saudaraku boleh kembali duduk. Saudara, pada saat saudara membaca firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ada amin? Ya, pandang ke depan saudaraku, ya, coba kita ganti dengan kata supaya kita meresapi bahwa firman Tuhan ini juga berbicara dan berkata dan memberkati kita semua. Amin. Shalom semuanya. Ya, boleh kita memandang ke depan saudaraku, kita sama-sama di sini dan kita katakan bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita dan kita berkata, dan saya makin bertambah besar dan bertambah hikmat yang Tuhan berikan. Dan besarnya Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Coba saudara menghayati ayat firman Tuhan ini saudaraku. Pandang ke depan bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan ini berbicara dan memberkati bagi kita semua. Bahwa dan saudara dan saya di mana ada Yesus bertambah besar. Saudara sampai hari ini Tuhan memberikan kesehatan panjang umur. Amin. Ada usia yang Tuhan tambahkan. Ada berkat anugerah setiap hari yang Tuhan berikan. Yesus makin bertambah besar, saudara dan saya bertambah besar dan bertambah hikmat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Dan besarnya artinya bertambah besar Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang mau Tuhan Yesus semakin bertambah besar dalam hidupnya. Amin. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi imani saudara, saya juga mengimani dengan setiap hari yang bertambah ya Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bangun setiap pagi, bahkan setiap detik kehidupan kita. Berarti ada yang Tuhan mau sampaikan, nyatakan bagi kita. Bahwa dengan bertambah hari yang Tuhan berikan, bertambah jam yang Tuhan berikan, berarti Tuhan itu harus bertambah besar dan bertambah jam waktu yang Tuhan berikan, maka bertambahlah hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi saudara bangun pagi, berarti itu bertambah perkenanan Tuhan, bertambah kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Pada saat bangun pagi hari, bukan hanya dalam arti kita mendapatkan kasih perkenanan dari Tuhan, maka kita pun mendapatkan kasih dari sesama kita. Amin? Oke, ya kalau setuju dengan ini kita akan lanjut. Ya, slide berikutnya dikatakan di sini, kita baca bersama-sama saudaraku, memiliki roh yang sehat menjadi salah satu faktor mengapa Yesus dapat menang atas persoalan, bahkan mengerjakan perkara-perkara supernatural semasa ia ada di bumi. Saudara-saudaraku sudah pegang kertas masing-masing? Ya, supaya kita bisa mengikuti bersama. Kita baca sekali lagi saudaraku, memiliki roh yang sehat menjadi salah satu faktor mengapa Yesus dapat menang atas persoalan, bahkan mengerjakan perkara-perkara supernatural semasa ia ada di bumi. Kita berbicara mengenai roh. Saudara makan di sini berapa kali sehari? 2 kali? 3 kali? Siapa yang 2 kali? Siapa yang sekali? Oh sekali ya Bu ya. Siapa yang 3 kali? Siapa yang 4 kali? Saudara makin banyak makan, ya kan, ngemil,
Maka saudara ya nimbang kok naik ya, geser ke kanan, ya kan? Ya kan? Nah, kasih makan tubuh nih, kasih makan tubuh. Saudara mau nggak roh saudara dan saya juga sehat? Ya kan? Mau kan? Nah, tentunya kita mau roh kita juga sehat, yaitu bagaimana kita menang, bagaimana kita menikmati sukacita damai sejahtera Tuhan, dan kita belajar dari pribadi yang bernama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia 100% manusia loh saudaraku. Dia 100% Tuhan. Dia tahu apa yang saudara rasakan. Dia mengalami semua apa yang saudara rasakan. Dikecewakan, dihianati. Yesus pernah mengalami itu. Rasa sakit, cuma perbedaannya Yesus tidak melakukan dosa. Nah, memiliki roh yang sehat menjadi salah satu faktor mengapa Yesus dapat menang atas persoalan. Bahkan mengerjakan perkara-perkara supernatural semasa ia ada di bumi. Saya percaya saudara dan saya juga mau sehat. Amin. Sehat. Karena nanti saudaraku, kemarin saya pelayanan itu ada 2 tempat ke rumah duka, ya kan? Dalam arti tubuh akan kembali kepada tanah. Yang akan kembali kepada Tuhan apa? Roh. Jadi kita mau dong istilahnya satu hari kita akan bertemu bertatap muka dengan Tuhan, maka kita harus kuat. Maka kita harus berjubahkan kebenaran, kita harus penuhi hidup kita selama kita hidup di dunia ini dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, supaya kita menang mengerjakan perkara-perkara supernatural semasa kita hidup di bumi. Slide berikutnya saudaraku, boleh pandang ke depan. Nah, kita baca bersama-sama. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya roh yang kuat seperti Yesus agar kita bisa memenangkan salib dan beban yang Tuhan izinkan kita tanggung. Haleluya. Nah, Yesus 100% manusia. Katakan Yesus 100% manusia. Yesus juga 100% Tuhan. Nah, saudaraku, kalau saudara membaca kisah di mana Yesus dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, saudaraku, saya percaya pada saat itu, pada saat Yesus menuju ke Bukit Golgota, darah itu bukan hanya tercurah di atas kayu salib, saudaraku. Pada saat dia dicambuk, pasti ada tetesan darah yang menetes di tanah. Benar nggak saudara? Ya kan? Kita aja misal keiris, kalau dia irisannya banyak, jatuh ya. Apalagi Yesus dicambuk, cambukannya itu bukan hanya sekedar cambukan seperti ini saudara. Tapi cambukan Yesus itu seperti ini ya Pak ya. Jadi seperti pengait. Pada saat dicambuk, dagingnya juga terlepas. Dicambuk, dagingnya terlepas. Saya percaya dalam perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota, ada begitu banyak darah yang tercurah sepanjang jalan itu, saudaraku. Bukan hanya pada saat di atas kayu salib, tetapi dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, sepanjang jalan itu penuh dengan darah. Saudaraku, dalam arti pada saat darah itu sangat penting ya saudaraku. Kalau orang kehilangan darah, dia pingsan. Saya pernah ikut donor darah. Saudara di sini siapa ikut donor darah? Iya kan? Iya kan? Nggak ada ya? Nanti boleh lain waktu ikut ya. Oh. Ya kan saudara, pada saat donor darah itu kan tensi dulu, dicek semua kesehatannya ya, cek semua kesehatannya. Oke aman gitu kan ya. Tapi pada satu waktu pernah kejadian habis habis donor darah itu saya lemas saudaraku. Ya kan? Makanya kalau orang habis donor darah itu dalam arti dikasihlah vitamin-vitamin asupan untuk mengembalikan staminanya. Nah bayangkan Yesus dalam perjalanannya menuju Bukit Golgota, pasti dia sangat lemas saudaraku. Tenaganya berkurang banyak. Setiap cambukan itu bukan hanya sekedar cambukan yang akan menggores tubuhnya, tapi juga mengeluarkan daging dari tubuhnya, saudara. Kalau saudara menghayati ini, maka kita akan lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengasihi Tuhan.
Kita akan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita akan lebih sungguh-sungguh menghargai segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pada saat dia menuju Bukit Golgota, saudaraku, Yesus terjatuh. Alkitab mengatakan, ya kan? Dia nggak kuat menahan itu semua. Dan pada saat dia terjatuh, ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang membantu dia. Kita buka dulu yuk dari Lukas 23 ayat 26. Lukas 23 ayat 26, saudaraku. Lukas 23, ya. Boleh ditampilkan Lukas 23 ayat 26. Saudara yang punya Alkitab Android boleh juga buka. Lukas 23 ayat 26 berkata seperti ini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Yesus ini udah lemas banget, saudaraku, dia terjatuh. Dan Simon dari Kirene ini, tanda kutip, dipaksa untuk memikul salibnya, saudara. Salib Yesus sambil mengiringi Yesus. Nah, dalam arti apa, saudaraku? Saudara mungkin pada satu waktu saudara nggak kuat menghadapi persoalan kehidupan saudara. Saudara nggak mampu dan saudara merasa terjatuh, Tuhan kok begini banget. Ya kan? Saudara pernah mengalami hal itu kah? Saudara mungkin hampir pernah menyerah. Saudara nggak, aduh Tuhan. Kemudian tanpa saudara sadari, tiba Tuhan mengirimkan orang-orang yang mungkin saudara kenal, yang mungkin juga saudara tidak kenal dan tidak saudara perhitungkan menolong saudara. Halo, pernah mengalami seperti itu? Saat saudara sudah putus asa, nggak tahu mau berbuat apa, ya kan? Udah menyerah, nggak mampu Tuhan, udahlah Tuhan, udah menyerah seperti di ujung tombak atau di ujung ujung perbatasan. Kemudian Tuhan kirimkan orang atau Tuhan kirimkan pertolongan. Demikian Yesus pun pada saat dia memikul salibnya menuju Bukit Golgota, dia nggak mampu, dia terjatuh dan Tuhan dan Simon dari Kirene ini menolong Yesus, saudaraku. Dikatakan tadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya roh yang kuat seperti Yesus agar kita bisa memenangkan salib dan beban yang Tuhan izinkan kita tanggung, saudaraku. Saudara dan saya tidak pernah sendiri. Tanpa saudara sadari atau saudara tidak sadari, Tuhan mengirimkan orang-orangnya yang saudara mungkin kenal atau tidak kenal. Bahkan saudara mungkin tidak perhitungkan untuk menolong hidup saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita buka Galatia 6 ayat 2, saudaraku. Pada saat mempersiapkan saya dikasih ayat firman Tuhan ini biarlah boleh menjadi kekuatan dan berkat buat kita semua. Galatia 6 ayat 2. Galatia. Bisa ditampilkan Galatia 6. Saya nggak pakai kacamata, lupa bawa. Ya, Galatia 6 ayat 2 kita baca bersama-sama. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara dalam Tuhan, kalau saudara mampu untuk menolong sesama saudara, firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Yesus pun pada saat dia terjatuh, Simon Kirene ini menurut penafsiran dia seorang petani, orang biasa yang gak diperhitungkan. Menolong Yesus saat Yesus gak mampu. Dan mengiring Yesus di depan sambil dia memikul. Kadang kita juga berkata gak mampu Tuhan. Mengikut Yesus itu gak mudah. Tapi ketahuilah Tuhan memampukan saudara dan saya. Saudara dan saya tidak sendirian menanggung beban saudara. Saudara dan saya tidak sendirian untuk memikul salib saudara. Ada Tuhan bersama saudara dan saya. Amin. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita buka Mazmur 55 ayat 2 berkata, saudaraku, Mazmur 55 ayat 22. Kita baca bersama-sama ya saudara, Mazmur 55 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 55 ayat 22, kok beda ya? Ayat 23, demikian firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam arti saudara adalah orang benar yang dibenarkan di dalam iman saudara kepada Kristus. Amin. Saudara itu dan saya adalah orang benar yang dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik saudara, tapi karena Kristus Yesus yang membenarkan saudara melalui penebusan karya salib Yesus. Katakan amin. Hidup kita hanyalah oleh kasih karunia Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya roh yang kuat seperti Yesus agar kita bisa memenangkan salib dan beban yang Tuhan izinkan kita tanggung. Apapun yang menjadi beban persoalan saudara, itu Tuhan izinkan. Apapun yang menjadi persoalan saudara, apapun yang menjadi kelemahan saudara, apapun yang menjadi rasa takut, khawatir saudara dan saya, Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Amin. Slide berikutnya dikatakan, Tuhan tidak memberikan ujian atau cobaan melebihi kekuatan manusia. Tuhan tidak pernah memberikan satu perjalanan kehidupan atau persoalan yang saudara sedang hadapi atau yang sudah pernah saudara lewati melebihi kekuatan manusia, melebihi kekuatan saudara dan saya. Siapa yang setuju? Amin. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini Alkitabnya ini. Sudah halus-halus, mata saya juga nggak pakai kacamata. 1 Korintus 10 ayat 13. Oke deh, saya buka nih. Ya, kita baca bersama-sama saudaraku. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi Tuhan tidak memberikan ujian atau cobaan melebihi kekuatan saudara dan saya. Apapun itu. Misalnya saudara melakukan, ada perbedaan antara pencobaan dan ujian. Ujian untuk menaikkan level kita. Amin. Pencobaan itu bisa dalam gambaran dibuat oleh diri kita. Iya kan? Contohnya misalnya kita melakukan tindakan dari mana ya? Saya dapat pertolongan misalnya gitu kan ya saudara. Terus kemudian melakukan pinjaman gitu ya. Pinjaman pinjaman online saudara, ya kan? Banyak orang-orang yang terjebak dalam hal itu, ya kan saudaraku, pinjaman online. Dan kemudian karena udah nggak tahu lagi mau kemana melakukan pinjaman online, tapi bukan untuk sesuatu untuk yang memang lagi urgent gitu. Nah akhirnya terjebak kepada persoalan itu saudaraku, ya kan? Banyak kesaksian, bahkan ada hamba Tuhan yang dia pernah menceritakan dia pernah terjebak dalam hal itu saudaraku, dalam pinjaman kan? Atau kita tahu bahwa Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh ke area situ. Saudara nangkap kira-kira ya? Tapi kita melakukannya, kita berada di situ, kita menjatuhkan diri kita, padahal Tuhan tahu udah dilarang. Ya kan? Dalam arti dalam pelayanan misalnya curhat-curhat antara lawan jenis itu kan sebenarnya nggak boleh. Makanya banyak di luar sana orang yang terjebak dengan perselingkuhan. Karena apa? Karena hal tersebut Tuhan udah mengingatkan, dalam arti kebenaran yang kita tahu nggak boleh nih terlalu dekat antara lawan jenis. Kemudian akhirnya satu sama lain ada muncul perasaan-perasaan sehingga banyak di luar sana yang mungkin akhirnya tergoda. Nah, tetapi kembali lagi dikatakan pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu namanya pencobaan. Sudah dilarang, sudah ada sinyalnya. Ya kan? Namun
pada saat kita minta ampun kepada Tuhan dan kita meminta pertolongan Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Tuhan berikan jalan keluar saat pintu tertutup, ada pintu yang terbuka. Bukankah Dia adalah jalan dan kebenaran itu? Kalau Tuhan misalnya ada satu hal yang tertutup, Tuhan sanggup gak membuka pintu berkat bagi saudara dan saya? Amin. Saat sesuatu yang rasanya tidak mungkin, bukankah firman Tuhan berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Amin saudaraku. Dia adalah jalan dan kebenaran. Tuhan mampu memberikan kita jalan keluar. Tuhan mampu memberikan kita kemenangan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Ingat tadi bahwa Yesus pun pernah mengalami saat dia terjatuh, dia gak kuat memikul salibnya. Ada Simon dari Kirene yang membantu dia untuk memikul salib. Demikian juga saudara dan saya, saat saudara tidak mampu menjalani kehidupan ini, Tuhan sanggup dan Tuhan mengirimkan cara-caranya untuk menolong saudara dan saya. Amin. Kalau saudara mau jujur dan saudara mau menyaksikan, pasti banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan kirimkan dengan caranya ajaib, dengan caranya yang supernatural dalam hidup saudara dan saya. Benar gak? Yang melihat mungkin istilahnya lihat di saldo rekening udah gak ada lagi, tiba-tiba ada terisi. Atau ada caranya mungkin beras udah gak ada di rumah, ada tiba-tiba orang yang kirim. Ya kan, ada aja gitu kan. Tuhan menolong kita, Tuhan menyatakan berkat-berkat supernaturalnya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau ujian itu adalah daripada Tuhan, kita udah lakukan kebenaran, tapi ada tantangan. Misalnya juga hal-hal yang, kok saya udah lakukan kebenaran Tuhan, saya udah gak macem-macem, saya udah gak neko-neko, saya udah gak melenceng ke kanan, udah gak melenceng ke kiri, pokoknya saya lurus-lurus aja. Tapi kok begini ya, kok berkatnya kok masih saldo masih kurang ya, gak apa-apa, itu ujian. Berarti Tuhan mau memproses dan Tuhan mau mencurahkan berkat-berkat lebih lagi. Dan saya tetap lakukan bagiannya, hidup dalam kebenaran. Amin. Slide berikutnya. Karenanya jangan menyalahkan keadaan, beban, ataupun masalah yang datang. Bagian yang perlu kita lakukan adalah mengupgrade diri. Tegur samping kanan kiri, yuk upgrade. Yuk upgrade. Amin. Udah sapa belum kanan kirinya? Yuk upgrade. Ya kan? Upgrade. Karena jangan menyalahkan keadaan, beban, ataupun masalah yang datang. Saudara dengan mengeluh, saudara dengan ngomel, apakah itu akan mengurangi masalah saudara? Apakah itu akan mengurangi masalah saya? Enggak. Yang ada capek, ya kan? Yang ada lelah, ya kan? Makanya bangsa Israel berputar-putar 40 tahun karena mengeluh bersungut-sungut. Jadi apapun persoalan kita, apapun beban kita, ya cara mengupgrade dirinya yaitu dengan cara bersyukur. Amin. Katakan bersyukur. Salah satunya dalam cara untuk kita mengupgrade diri. Perbanyak aja mengucap syukur, ya kan? Perbanyak aja mengucap syukur. Itu salah satu daripada mengupgrade diri. Amin. Nah, slide berikutnya. Kita tidak bisa melarang masalah, kesulitan, ataupun krisis menghampiri kehidupan kita. Sebab Tuhan pasti punya rencana atas setiap kejadian. Katakan amin. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu saudara dan saya. Amin. Allah turut bekerja, kita baca yuk sama-sama, yang siapa yang sudah hafal, boleh ditampilkan Roma 8 ayat 28. Saya kalau banyak ayat firman ya. Roma 8 ayat 28. Saudara sudah hafal, siapa yang sudah hafal? Oke. Roma 8 ayat 28.
Kalau saudara sebenarnya ayat firman Tuhan ini nggak perlu dihafal-hafal, kena aja dalam hidup saudara. Saudara resapin, nah itu yang akan hidup, ya kan? Saya nggak ada ngafal-hafalin, tapi ya setidaknya saya perkatakan berulang-ulang, akhirnya jadi hafal. Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca bersama-sama. Demikian 3, 2, 1 Roma 8 ayat 28. Kita ganti kata kita dengan saya. Setiap ada kata kita ganti. Mengatakan bagi mereka kita ganti dengan kata saya. Setuju? Makanya pandang ke sini ya. Kita ganti dengan kata saya. Mereka kita ganti dengan kata saya. 3, 2, 1. Saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Dia, yaitu bagi saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara dan saya terpanggil, saudara dan saya juga dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar terpanggil, saudara juga harus, saya juga harus dipilih oleh Tuhan. Banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Saudara dan saya, orang yang terpanggil dan terpilih. Amin. Kalau saudara meresapi itu, maka saudara percaya, baik dalam keadaan apapun, baik bahkan dalam keadaan saudara dan saya pernah melakukan kesalahan. Oke? Bukan saya mengajarkan untuk saudara sengaja untuk melakukan kesalahan. Tidak, saudara dan saya levelnya tidak lagi untuk melakukan kesalahan. Katakan amin. Tapi kalau saudara pernah melakukan kesalahan, kalau saudara pernah jatuh, tetapi dari situ Tuhan bekerja, maka kita tahu di dalamnya bahwa Allah turut bekerja. Dan di dalamnya ada sebuah kesaksian bagaimana pertobatan hidup saudara dan saya harus nyata. Katakan amin. Harus nyata, katakan samping kanan kiri, pertobatan kamu harus nyata. Dan dapat dilihat orang. Amin. Jadi sebab Tuhan pasti punya rencana atas setiap kejadian. Ingat saudara, rasa sakit saudara, rasa sakit saya, kepahitan saudara yang pernah saudara dan saya alami, ingat itu bukan untuk mengingat-ingat hal-hal yang sakit, tetapi lewat kepahitan, sakit, terluka atau hal-hal yang tidak nyaman saudara dan saya pernah alami, itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Untuk saudara dapat menolong orang lain juga. Ingat firman Tuhan katakan tadi, bertolong-tolonganlah. Jadi kalau ada orang yang sedang menceritakan keluh kesahnya, bukan untuk dibeberkan, tapi untuk saudara tolong dan topang setidaknya seminimalnya berdoa. Katakan amin. Amin. Oke. Slide berikutnya, saat kita tidak lagi mampu memikul beban hidup, itu pertanda kita harus meningkatkan kapasitas rohani kita. Setuju? Galatia 2 ayat 19 sampai 20 kita baca. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Namun aku hidup, ya. Kita baca secara lengkap. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Siapa yang sudah buka? Ya, sudah ditampilkan. 3, 2, 1 kita baca ke depan sama-sama saudaraku. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Coba ditampilkan ayat 19-nya. Galatia 2 ayat 19 tadi. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Saudara mas dan saya masih hidup. Coba cubit tangannya. Sakit nggak? Sakit berarti masih hidup ya.
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Disalibkan bukan berarti saudara ikut tersalib secara jasmaninya gitu. Tidak, bahkan Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Tidak, tetapi saudara dan saya menyadari bahwa hidup saudara bukan saudara dan saya sendiri lagi. Amin. Ada Kristus. Ada Kristus. Katakan sambil taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Ada Kristus loh. Ada Kristus. Ada Kristus dalam hidup saudara. Kalau saudara menghayati ada Kristus dalam hidup saudara, maka itu akan membuat kita lebih berhati-hati di dalam segala hal. Karena ada Kristus. Ayat 20 ditampilkan. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kita punya tubuh, tapi ingat ada penebusan darah Yesus. Ada Kristus yang hidup. Katakan sambil memejamkan mata saudara. Ada Kristus yang hidup dalam hidupku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Di dalam daging kita nih, yang kita cubit sakit. Dan hidup saudara dan saya yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi saudara dan saya dan menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Hidup kita hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh iman. Kalau kita menyadari begitu banyaknya kesalahan dan dosa kejahatan yang pernah kita perbuat, saudara tidak akan berani menghakimi orang lain. Amin. Saudara tidak akan berani menilai dan menjudge orang lain, karena saudara dan saya juga adalah orang yang berdosa. Benar gak? Tapi saudara dan saya boleh mengalami dan melayani dan mengasihi Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar dan melimpah dalam hidup saudara. Amin. Karena ada Kristus yang hidup dalam hidup saudara. Yang membuat saudara dan saya harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Kalau dulu pernah melakukan kesalahan atau pernah jatuh, itu dulu. Tapi sekarang saudara dan saya hidup bukan saudara dan saya sendiri lagi. Ada Kristus yang hidup. Amin. Hadirat Tuhan adalah tempat untuk merefresh kehidupan dan menaikkan kadar atau daya rohani kita. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa, lewat meditasi firman, lewat persekutuan saudara dengan saya itu merefresh. Ya kan? Kalau saudara pada saat beribadah, mata hatinya tertuju kepada Tuhan. Tidak melihat siapa WL-nya, tidak melihat siapa pengkhotbahnya. Tetapi saudara sungguh matanya tertuju kepada Tuhan. Itu menguatkan saudara. Amin. Merefresh kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Dan menaikkan kadar atau daya rohani kita. Amin. Nah, ada 3 bentuk kehadiran atau hadirat Tuhan, saudaraku. Ada 3 bentuk kehadiran atau hadirat Tuhan. Pertama adalah omnipresent, kehadiran Tuhan di segala tempat. Saudara yang percaya ada Tuhan di sini? Pada saat Tuhan naik ke atas, naik ke surga, dia mengatakan, aku akan mengirimkan penghibur dan penolong. Kalau dulu Yesus bersama-sama muridnya, hai gitu kan ya, dia nggak bisa di sana. Tapi saat ini dimanapun Yesus ada, katakan amin. Saudara beribadah di sini, di kota lain juga ada Yesus, di tempat lain juga ada Yesus, di rumah kita juga ada Yesus. Makanya sekalipun kita di sini, mungkin anak kita di rumah, kita aman, benar nggak? Kita sudah berdoa, ada perlindungan, ada Tuhan menyertainya. Saudara dan saya ini kita para orang tua bekerja kan, kalau kita nggak menyadari dan kalau ada Tuhan bersama mereka, pasti kita khawatir dong. Aduh anak saya gimana, benar nggak ya? Tapi karena kita tahu Tuhan ada di mana-mana dan selalu menyertai, dimanapun kita berada, kita tahu Tuhan menyertai dan melindungi orang-orang yang kita kasihi. Amin. Kalau Tuhan kasih kita kepekaan atau gimana, berarti kita harus berdoa. Ini ada apa nih, ya kan? Seperti itu. Karena kehadiran Tuhan itu di segala tempat, namanya omnipresent. Dan yang kedua adalah
Kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan secara khusus dan sangat nyata. Contoh Musa dan Salomo. Itu namanya the manifest present. Waktu Musa, ya kan, naik ke atas gunung dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya kan? Itu adalah kehadiran Tuhan secara khusus dan sangat nyata. Saudara mungkin punya pengalaman rohani, ya mungkin lewat mimpi. Saudara di sini mungkin ada yang punya karunia penglihatan pada saat berdoa ataupun pada saat tidur atau hal-hal yang lainnya yang Tuhan berikan sebagai bagian dari karunia-karunia-Nya. Siapa yang punya pengalaman-pengalaman rohani di dalam Tuhan itu, biarlah kiranya membuat kita semakin antusias di dalam Tuhan, menjadi kekuatan kita sebagai sebagai saksi Tuhan, untuk kita tidak malu memberitakan Tuhan. Amin. Untuk kita lebih giat lagi melakukan pekerjaan penginjilan supaya banyak orang dimenangkan lewat kehidupan kita, lewat doa, lewat pengalaman hidup, bahkan lewat rasa sakitmu pun, saudara, lewat rasa sakit saya. Tuhan pakai itu boleh memenangkan dan memberkati orang lain. Katakan amin. Kehadiran Tuhan secara khusus dan sangat nyata. Nanti saudara bisa buka apa sih yang dialami Musa, apa sih yang dialami Salomo gitu ya. Di dalam perjanjian lama, seringkali nabi-nabi itu bisa berdialog langsung dengan Tuhan. Dalam kitab perjanjian baru, ya mungkin ada orang-orang yang dapat mendengar Tuhan secara audible langsung gitu kan ya. Dan ada juga yang Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Ada juga cara Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya, dipakai Tuhan untuk berbicara. Bahkan lewat keadaan, situasi Tuhan mampu berbicara bagi setiap kita. Amin. Nah, di sini dikatakan, tak semua orang menerima pengalaman the manifest present, hanya orang-orang khusus. Ya kan saudara? Dalam pengalaman-pengalaman rohani banyak hal yang Tuhan berikan gitu ya saudara. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi sombong rohani, tapi membuat kita harus memakai itu untuk menjadi kesaksian, membawa kita harus lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya kan? Amin. Kalau kita punya pengalaman-pengalaman rohani yang secara umum orang lain gak mengalami, ya kan? Dalam arti itu dipakai Tuhan untuk kita harus lebih takut dan gentar kepada Tuhan. Dalam satu waktu, saudaraku, saya pernah mengalami seperti bagaimana Daud, dia pada saat dia memuji menyembah Tuhan, dia sampai berebah, dia tidak bisa berdiri hadirat Tuhan karena kekudusan Tuhan. Satu hari dalam masa yang lalu, sebagian dari pengalaman rohani saya, pada saat Tuhan melawat gitu ya, begitu kuatnya hadirat Tuhan, sampai saya nggak bisa berdiri, saudaraku. Bukan karena saya kram kakinya, bukan karena kaki saya kesemutan, tapi karena hadirat Tuhan yang begitu menguasai dan memenuhi. Suatu pengalaman yang mungkin tidak bisa saya sampaikan, ceritakan secara detail apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Pada saat itu kami lagi berdoa bersama-sama dengan teman-teman pendoa saya. Gitu saudaraku. Dan saudara dan saya mengalami pengalaman-pengalaman rohani, lawatan-lawatan Tuhan, hadirat Tuhan yang memenuhi hidup saudara. Jadikan itu saudara dan saya untuk lebih giat lagi, lebih sungguh lagi untuk menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Nah, yang ketiga adalah indwelling presence. Saudara bisa baca bersama-sama, yuk baca ke sini ke depan saudaraku. Indwelling presence, benar ya Bu ya? Kehadiran Tuhan yang tinggal tetap dalam kehidupan kita. Tadi sudah kita baca Galatia 2 ayat 20 saudaraku. Galatia 2 ayat 20, apa tadi yang dikatakan? Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Saudaraku, amin. Melainkan Kristus yang hidup. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau saudara menyadari namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus. Saudara meditasi akan ayat firman Tuhan ini. Maka saudara gak akan lagi bermain-main atau setengah-setengah. Tapi maksimal Tuhan, saya mau maksimal. Bahkan saudara mungkin dalam satu waktu berdoa, Tuhan paksakan rencanamu dalam kehidupanku. Katakan amin.
Paksakan rencanamu dalam hidupku. Terkadang secara manusia Tuhan, kita mungkin menolak, kita mungkin ragu, kita mungkin berkata tidak mampu. Tapi kalau saudara menghayati bahwa hidup saudara dan saya bukan saudara dan saya sendiri lagi, ada Kristus, maka saudara akan masuk dalam tahap berkata, Tuhan, rencanamu harus digenapi dalam hidupku. Aku harus jadi saksimu Tuhan. Hidupku harus memuliakan namamu. Amin. Pelayananku harus memuliakan namamu. Itu harus menjadi doa saudara dan saya. Bukan hanya sekedar doa pendeta. Bukan hanya sekedar doa penginjil. Tapi doa saudara dan saya. Katakan amin. Mana aminnya saudara? Amin. Saudara harus berkata seperti itu. Tuhan, aku gak mau. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Aku mau jadi saksi Tuhan. Aku mau jadi berkat. Percayakan aku Tuhan. Percayakan saudara dan saya. Saudara itu punya potensi, amin. Ada roh yang besar. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus saudaraku. Amin. Roh Kudus bukan sebuah pribadi yang biasa. Roh Kudus, roh yang membangkitkan. Roh yang membangkitkan Yesus pada hari ketiga, saudaraku. Roh yang sama yang ada dalam hidup saudara dan saya, itu yang akan membangkitkan saudara dan saya. Katakan amin. Nah, indwelling presence, hadirat Tuhan adalah sesuatu yang dapat dirasakan, bisa dalam bentuk rasa sukacita, ketenangan, damai sejahtera, kelegaan, kasih, kesembuhan, dan lainnya. Sehingga orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, sukacita kita tergantung bukan karena isi dompet kita. Siapa yang setuju? Tapi lebih setuju lagi kalau isi dompet kita tebal. Amin. Iya kan? Tapi kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya, sukacita kita bukan tergantung kepada hal itu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan saudara dan saya. Tuhan bukan hanya mencukupi kebutuhan keperluan saudara dan saya. Tapi Tuhan juga memberikan apa yang menjadi keinginan saudara dan saya. Katakan amin. Alkitab berkata, dan bergembiralah dan bersukacitalah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Amin. Berarti kalau awal mulanya dan bergembiralah, berarti kita harus bergembira dulu. Seolah-olah kita sudah dapat ya Pastor Ari. Belum dapat nih jawaban. Yang di sini lagi berdoa buat pasangan. Yang mendengarkan firman Tuhan lewat siaran ulangan YouTube gereja kami. Ya kan? Belum nyata nih. Tapi kita disuruh, Alkitab mengatakan bergembira dulu nih. Bersukacita dulu nih. Seolah-olah udah dapat, ya kan? Ya kan, seolah-olah rekening kita sudah penuh, amin. Seolah-olah fasilitas kerajaan surga sudah kita terima. Gembira dulu, sukacita dulu, ya kan? Baru kita dapatkan, amin. Ya kan? Nah, jadi Tuhan tahu kok, saya mengimani dan saya percaya. Tuhan tahu dan Tuhan sangat ingin, ya kan? Menyenangkan hati kita, benar gak? Anaknya saja Yesus dia berikan. Masakan dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Itu bukan kata saya, tapi kata Alkitab, kata firman Tuhan. Amin. Anaknya saja dia berikan. Yesus saja dia berikan bagi saudara dan saya. Masakan dia tidak mengaruniakan segala sesuatunya? Amin. Nah, oleh karena itu jangan pernah buat ibadah maupun penyembahan sebagai rutinitas belaka. Saudaraku dalam Tuhan, boleh kita lihat ke depan? Jangan pernah buat ibadah maupun penyembahan sebagai rutinitas belaka. Amin. Jangan hanya tapi dapatkan apinya Tuhan. Dapatkan berkatnya Tuhan. Dapatkan apa maunya Tuhan. Amin. Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Dapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Iya kan? Apa yang menjadi isi hatinya. Amin. Kalau kita dapatkan apa yang menjadi isi hatinya, maka apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi saudara dan saya mengasihi dia. Amin.
Boleh slide berikutnya. Seorang tokoh yang bernama A.W. Tozer berkata, ada banyak sekali tekanan, kesepian, dan ketegangan yang dialami orang-orang Kristen. Dan hanya hadirat Tuhan yang sanggup sembuhkan dan memulihkannya. Kalau saudara dan saya menyadari, saudara pun pernah menghadapi hal ini. Tertekan karena persoalan saudara. Tertekan karena masalah saudara. Kalau saudara mau mengakuinya dengan jujur. Saudara pun pernah mungkin mengalami kesepian, ketegangan. Tapi kalau saudara dilawat, dijamah oleh Tuhan, oleh hadirat Tuhan, maka itulah yang menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Saya pernah bercerita bahwa saya pernah menghadapi satu titik kesepian di tengah orang-orang ramai, di tengah kumpulan yang dimana saya kenal dengan orang-orang itu, keluarga saya, tapi saya merasa sepi. Karena apa? Karena pada saat itu saya memiliki ada bagian yang masih rapuh, ada bagian yang masih membutuhkan Tuhan hadir penuh. Jadi kalau saudara dan saya dalam satu masa, saudara cross check, saudara pernah merasa kesepian, itu tandanya saudara harus datang kepada Tuhan. Ya kan? Kalau saudara mengakui dan melihat diri saudara. Kenapa ya? Kalau saudara nggak mengakui ya lain cerita ya. Tapi artinya hanya hadirat Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan dan memulihkannya. Amin. Nah, setiap kita harus mengembangkan indwelling presence agar kita dapat merasakan aktivitas roh dan tidak hidup dalam kedagingan dan kemanusiawian. Jadi setiap kita harus mengembangkan indwelling presence. Tadi apa indwelling presence itu saudaraku? Hadirat Tuhan, ya kan, sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Alkitab mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera itu bukan hanya sekedar damai daripada dunia ini, tetapi damai di mana arti yang sesungguhnya damai sejahtera itu adalah di mana kita telah diperdamaikan dengan Tuhan yang punya bumi dan surga melalui penebusan karya salib Tuhan. Katakan amin. Pada saat kita mengalami perdamaian damai sejahtera itu, kita juga berdamai dengan diri kita sendiri, saudaraku. Dan kita berdamai dengan sesama kita. Maka itulah yang dinamakan damai sejahtera, dalam bahasanya yaitu Irene. Damai yang utuh, damai yang lengkap, lebih daripada sekedar shalom yang selama ini saudara katakan shalom. Jadi artinya begini saudaraku, setiap kita harus mengembangkan sukacita yang daripada Tuhan, bukan karena materi, bukan karena keadaan, ataupun karena kita telah menerima jawaban daripada Tuhan, tapi sukacita kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Damai sejahtera yang kita terima bukan karena damai yang ditawarkan oleh dunia, tapi damai sejahtera yang kita terima bahwa kita menyadari kita dulu orang berdosa, tapi kita telah diampuni dosa kita dan kita bisa melayani Tuhan karena kasih Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudaraku. Agar kita dapat merasakan aktivitas roh dan tidak hidup dalam kedagingan dan kemanusiawian. Nah, di dalam hadirat Tuhan, slide berikutnya, kita dapat merasakan aktivitas roh atau aktivitas ilahi yang membuat kita menerima impartasi. Amin. Dalam hadirat Tuhan kita percaya, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Ya kan? Kita dapat merasakan aktivitas roh atau aktivitas ilahi, pekerjaan Tuhan yang membuat kita menerima impartasi. Saya memegang tangan Dederli, kelihatan kan tangan saya. Tangan Tuhan tidak terlihat, tapi tangan Tuhan yang tidak terlihat itu menolong hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya bisa berdiri sampai hari ini. Amin. Saudara bisa kuat sampai hari ini. Saudara bisa menang mengatasi kelemahan saudara. Saudara bisa menang mengatasi rasa takut saudara. Bukankah itu karena ada tangan Tuhan yang tidak terlihat menolong saudara dan saya. Amin. Ada tangan Tuhan yang menolong dan menyembuhkan saudara dari setiap rasa luka, sakit hati, kepahitan, kebencian yang pernah saudara alami, kemarahan yang pernah saudara alami. Karena tangan Tuhan yang menyembuhkannya. Amin. Slide berikutnya. Nah, impartasi adalah kekuatan Tuhan yang tidak ditaruh dalam hidup kita.
Impartasi hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan adalah kekuatan Tuhan yang ditaruh dalam hidup kita. Daud begitu banyak mengalami persoalan, saudaraku. Raja Daud begitu banyak mengalami tantangan. Bahkan anak kandungnya sendiri pernah mau membunuh dia. Raja Daud loh, saudaraku. Tapi dia bisa mengatasi semua itu karena dia datang kepada Tuhan dalam berdoa. Amin. Berapa kali Daud datang kepada Tuhan, saudaraku? Berapa kali? Dalam yang Alkitab katakan, berapa kali dia datang kepada Tuhan? Saudara, semakin saudara banyak mengalami tantangan, kita imani berarti semakin banyak berkat yang akan saudara dan saya terima. Katakan amin. Kekuatan hadirat Tuhan, urapan Tuhan, saat saudara berdoa, saat saudara memuji, menyembah Tuhan, Tuhan mengimpartasikan, Tuhan mencurahkan, Tuhan memberikan kekuatannya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tujuh kali sehari Daud datang kepada Tuhan, saudaraku. Impartasi bisa berarti sesuatu yang supernatural, yang berasal dari Allah, yang membuat kita dapat menyaksikan pertolongan-pertolongan Tuhan yang tak terduga. Amin. Impartasi bisa berarti sesuatu yang supernatural, yang berasal dari Allah, yang membuat kita dapat menyaksikan pertolongan-pertolongan Tuhan yang tak terduga. Kalau saya memegang tangan Dederi kelihatan, tapi tangan Tuhan tidak terlihat. Dia bekerja di belakang layar, menyembuhkan saudara dan saya. Dia bekerja di belakang layar, memberkati saudara dan saya. Amin. Dia bekerja dalam hidup saudara dan saya, mempromosikan saudara dan saya yang sedang berdoa untuk promosi. Amin. Yang berdoa untuk kesembuhan, yang berdoa untuk berkat, yang berdoa untuk segala sesuatu yang saudara sedang dan saya sedang doakan dan harapkan. Katakan amin. Halo? Ya. Slide berikutnya. Terakhir ya. Dikatakan kehidupan kekristenan sepenuhnya harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bukan sebagian, tapi seluruh dan sepanjang hidup saudara dan saya. Kita baca bersama-sama, saudaraku. Kehidupan kekristenan sepenuhnya harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bukan sebagian, tapi seluruh dan sepanjang hidup. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Tuhan, apa yang menjadi kemauan-Mu? Tuhan, aku gak mau hal biasa-biasa. Saudara harus berdoa seperti itu. Karena Tuhan itu luar biasa. Jadi saudara dan saya pun harus luar biasa. Paksakan rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Aku mau tinggal di dalam Engkau. Aku mau berbuat dan melakukan yang terbaik buat-Mu. Amin. Karena kekristenan bukan hanya Kristen dalam KTP, saudaraku. Tapi hidup saudara, Kristen, pengikut Kristus yang harus berbuah. Saudaraku, sebuah tanaman berbuah. Pasti petani pengusahanya mengusahakannya, diberikan pupuk. Benar enggak? Siapa di sini suka bertanam? Suka ya? Kalau orang-orang petani itu bertanam dan mau menghasilkan hasil yang bagus, dia kasih pupuk. Saudara, apakah pupuk itu sesuatu yang enak? Pupuk itu kotoran, saudaraku. Saat saudara difitnah, dilukai, disakiti, dicerca, tidak diperhitungkan, itu pupuk, saudaraku. Ya kan? Tapi pada saat saudara meresapi dan menerima itu, maka pupuk itu akan membuat saudara dan saya berbuah. Halo, saudaraku? Kalau saudara mau berbuah, kalau saya mau berbuah, berarti saudara harus siap dikasih kotoran. Siapa yang mau, saudaraku, dipupuk? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara dan saya harus, sebentar lagi kita akan menyelesaikan 2024. Masa pelayanan kita, masa kita hanya begini-begini saja, saudara. Harus lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. Amin.
Jadi pada saat saudara dikasih pupuk, itu saatnya di mana sebentar lagi saudara dan saya akan menghasilkan buah. Pupuk itu bukan sesuatu yang nyaman, saudaraku. Pupuk itu kotoran, kotoran sapi, kotoran apa. Saya ingat waktu masih kecil, rumah saya di rumah keluarga saya gitu, rumah orang tua saya. Orang tua saya ngambil apa? Parit ya. Dikasih itu, selain daripada itu ada pupuk-pupuk lain. Ya kan? Tapi untuk menghasilkan dan tanamannya, orang tua saya bagus-bagus, saudaraku. Jadi kalau saudara dan saya mau berbuah, mau indah dan cantik, berarti pupuk itu akan membuat saudara dan saya indah dan cantik. Amin. Fitnah, celaan, rasa sakit, kepahitan, kebencian, amarah. Kalau saudara menelan dengan baik dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan membuat saudara menjadi indah. Amin. Membuat saudara dan saya menjadi cantik. Membuat saudara dan saya menjadi mulia dan semakin berbuah-buah lebat. Amin.